Energi Maju, selamat siang kawan perkasa, warna-warni perkasa masih menemani Anda di 96,8 perkasa. Siang hari ini kita sudah hadirkan kawan-kawan dari RSUD Dr. Ska Tulungagung, ada Dr. Sekar Puspita Rilasari, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dari RSUD Dr. Ska Tulungagung. Saya sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Dr. Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Danang. Selamat siang. Bertemu kembali dalam keadaan yang luar biasa. Sehat? Alhamdulillah, aman luar juga? biasa, aman. Kawan-kawan di RSUD Dr. Ska Tulungagung dan juga di klinik estetika ya? Iya. Ya, ada di RSUD Dr. Ska Tulungagung. Dr. Ska. Oke Mas Danang, jadi kita refreshing lagi ya Mas Danang ya. Jadi kenapa kok monkeypox rame lagi? Karena dari Kemenkes, situs laman Kemenkes, diketahui sudah ditemukan 88 kasus di Indonesia dengan monkeypox. Nah, monkeypox itu apa sih? Benar, tadi Mas Danang menyebutkan bahwa nama lainnya adalah cacar monyet, dan ini disebabkan oleh virus monkeypox, memang virus MPX virus. Nah, kemudian virus monkeypox ini ternyata ada variannya. Jadi memang yang ditemukan di Indonesia itu masih satu varian saja. Diketahui ada 3 varian. Jadi ada 1A, 1B, kemudian 2B. Nah, memang varian ini memberikan gejala yang berbeda-beda seperti itu. Jadi penularannya lewat mana? Nah, penularannya adalah melalui droplet atau saluran pernafasan. Kemudian bisa juga melalui kontak langsung dengan bersentuhan dengan kulitnya. Misalnya kulitnya luka atau bernanah, bersentuhan dengan kulit kita yang ada luka, atau kulit kita yang dengan luka terbuka gitu ya, itu virusnya bisa masuk, atau bisa transmisi seksual juga bisa, atau transmisi dari ibu ke janin ya, melalui pada ibu hamil seperti itu. Betul, jadi monkeypox ini sebenarnya awalnya adalah zoonosis. Zoonosis itu adalah penularan dari hewan. Hewannya adalah hewan pengerat, jadi monyet, tupai, tikus. Tetapi ada varian lain. Biasanya yang dibawa oleh monkeypox virus yang dibawa oleh hewan pengerat ini itu adalah monkeypox virus yang varian clade 2 ya biasanya ya, clade 2. Nah, kalau yang clade 1 itu ternyata ditemukan bahwa penularannya, transmisinya bisa manusia ke manusia. Gitu. Jadi memang awalnya virus ini dibawa oleh hewan monyet paling banyak. Oke, siap, itu kawan perkasa. Lalu Dr. Sekar, ini yang membedakan cacar monyet dengan cacar biasa lainnya ini seperti apa? Ya, memang berbeda dari gejala klinisnya. Jadi kalau misalnya kita menyebutnya ada gejala kalau dari gejala prodromal, kalau dokter bilangnya itu gejala prodromal atau gejala awal, itu kan ditandai dengan demam, kemudian seperti mau flu gitu ya, rasanya badan ini pegal-pegal, nyeri otot, nyeri sendi, itu sama. Tetapi ketika sudah fase erupsi itu adalah fase munculnya ruam. Nah, itu ruamnya sedikit berbeda dengan cacar air biasa. Jadi kalau misalnya pada monkeypox ini, dia lepuhnya atau bintil berisi airnya itu lebih besar-besar, kemudian lebih cepat berubah menjadi fase yang lepuh nanah itu. Kemudian nanti cepat juga berubah menjadi fase keropeng. Nah, kemudian dari masa lamanya perjalanan penyakitnya itu lebih lama dibanding cacar air biasa. Cacar air mungkin bisa 5 sampai 7 hari, maksimal 5 sampai 10 hari. Tapi kalau misalnya monkeypox ini bisa sampai 21 hari. Gitu. Ya, itu yang membedakan secara klinis ya. Klinisnya seperti itu. Ya, betul. Oke, kalau penyebabnya juga beda kan tadi? Ya, penyebabnya beda. Kalau misalnya yang cacar air, penyebabnya kan varicella zoster virus. Tapi kalau yang monkeypox virus. Oke. Kalau penularannya dokter? Penularannya sama, hanya saja khasnya kalau monkeypox virus ini bisa karena zoonosis, jadi bisa misalnya terkena cakaran atau gigitan hewan yang terpapar oleh monkeypox virus ini. Yang jelas ini kan penyakit virus ya Mas Danang. Kalau misalnya penyakit virus itu berarti menyerang yang pasien yang resiko tinggi itu adalah yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang. Misalnya pasien imunokompromis, misalnya pada pasien dengan HIV/AIDS, kemudian pasien yang penyakit imunokompromis lain, misalnya yang punya diabetes atau misalnya penyakit kronis yang lainnya, atau pasien yang
multi sex partner atau suka berganti-ganti pasangan seksual ya. Bagaimana kita curiga bahwa ini cacar biasa atau cacar monyet misalnya itu ya. Kalau misalnya dilihat lepuhnya itu lebih besar, kemudian perjalanan penyakitnya lebih berat, jadi seperti demam, gejala demam, kemudian nyeri otot, nyeri sendinya lebih hebat, kemudian disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di area-area tertentu, misalnya di leher atau di lipatan-lipatan seperti itu ya, sama perjalanan penyakitnya terlalu lama dan mungkin ada resiko yang saya sebutkan di awal tadi. Berarti pada masyarakat yang memiliki gejala tersebut segeralah berobat ke dokter di fasilitas kesehatan yang terdekat, karena curiganya nanti monkeypox. Karena kalau masalahnya monkeypox berarti kita harus segera menegakkan diagnosis dan melakukan isolasi pada penderita tersebut. Oke, siap. Kalau kasus monkeypox ini sampai parahnya bisa menyebabkan sesak nafas karena infeksi pada paru. Jadi virusnya sudah menginfeksi paru sehingga radang paru ya, sehingga bisa memberikan gejala sesak nafas. Biasanya lokasinya di mana, dokter? Untuk ruamnya, untuk ruamnya bisa seluruh tubuh. Jadi seperti cacar air biasa, hanya saja memang dia betul-betul, misalnya mungkin masyarakat Tulungagung bisa lihat di Google ya. Jadi bintilnya itu, lepuh-lepuhnya itu lebih besar-besar, kemudian lebih dominan bernanah daripada seperti pada cacar air. Siap. Ada gatalnya juga. Ada gatalnya beberapa. Siap. Untuk pengobatannya sendiri, dokter? Ya, kalau untuk pengobatannya sama seperti infeksi virus lainnya ya. Tetapi belum ada, sampai saat ini belum ada antivirus yang spesifik terhadap monkeypox ini, sehingga kita terapinya terapi simptomatis dan suportif. Jadi misalnya kita atasi gejala penyertanya, kemudian perawatan kulitnya, kemudian yang penting adalah nutrisi, intake nutrisi sama cairan harus adekuat dan istirahat, kemudian isolasi mandiri bagi yang bergejala ringan ya, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Apalagi kalau memiliki keluarga yang rentan atau kelompok resiko tinggi, sebaiknya memang menjauhi keluarga tersebut untuk menghindari penularan. Dan apabila gejalanya berat bisa rawat inap. Seperti itu. Semua bisa terpapar ya, semua memiliki resiko yang sama, tetapi memang ada kelompok resiko tinggi yang lebih rentan untuk terkena monkeypox ini. Hanya saja gini Mas Danang, biasanya kalau cacar air itu kan sekali kita terkena terus tidak bisa kena lagi. Iya, biasanya gitu. Ya, tetapi kalau monkeypox atau cacar monyet ini masih belum ada pemahaman luas tentang kekebalan ya di dunia ini, tentang kekebalan terhadap monkeypox ini, sehingga WHO sendiri belum menyatakan bahwa ini hanya sekali seumur hidup. Jadi saran kami adalah ketika sudah terpapar monkeypox, ketika sudah dinyatakan sembuh, maka tetap untuk menjaga resiko, menjaga untuk tertular lagi gitu. Jadi menjauhi resiko untuk tertular monkeypox lagi. Jadi virus ini mudah menular. Penularannya itu bisa dari, kalau zoonosis dari gigitan cakaran hewan yang terpapar, kemudian dari selaput lendir dan kulit. Selaput lendir itu meliputi dari mata, mulut, kemudian alat kelamin kita. Nah, kemudian ada juga yang melalui kontak langsung dengan benda mati, misalnya handuk, benda-benda pribadi gitu ya, misalnya handuk, pakaian, atau benda elektronik yang baru saja dipegang oleh orang yang terpapar oleh virus tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada data yang menjelaskan bahwa virus ini bisa bertahan berapa lama di benda mati. Jadi memang penularannya memang sangat mudah sekali. Kemudian sudah ada vaksin atau belum, Dok? Sudah ada vaksin ya di Indonesia. Ini diberikan oleh WHO, hanya saja dibatasi oleh Kemenkes. Pemberiannya dikhususkan pada orang-orang yang dengan kelompok resiko tinggi, seperti orang-orang imunokompromis dengan HIV/AIDS, kemudian orang-orang dengan multi sex partner, LSL, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini dulu paling banyak ini Mas Danang di Afrika sebenarnya, tapi sekarang kan kemarin saya juga lihat berita di Singapura juga sedang merebak ya. Ya, kemudian di Indonesia makanya ditetapkan untuk waspada virus ini. Tapi laporan jangan khawatir untuk masyarakat Tulungagung ya, bahwa dari 88 kasus yang ada di Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2024 ini 87 kasus ini dinyatakan sembuh sudahan. Oke,
Mas Danang. Jadi klinik estetika Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sekarang ada inovasi layanan baru. Jadi tidak hanya untuk women's health atau kesehatan wanita, tetapi juga men's health. Men's health ini adalah layanan kesehatan pria, mulai dari penampilan, mulai dari ujung rambut, kulit, hingga ke layanan kesehatan vitalitas pria. Di sini men's health, divisi men's health di klinik estetika RSUD Dr. Iskak Tulungagung akan ditangani oleh dokter spesialis kulit, dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis andrologi, dan dokter spesialis urologi. Ini baru pertama kali di Tulungagung, Mas Danang. Jadi tidak perlu ragu ya untuk masyarakat Tulungagung, baik wanita maupun pria yang ingin memperbaiki penampilan, kemudian ingin konsultasi tentang kesehatan dan vitalitas pada pria, segera datang ke klinik estetika RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Dijamin pelayanannya nyaman karena kita ada one stop service. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi untuk masyarakat Tulungagung, apabila ingin bepergian di tengah waspada monkeypox virus ini, penularan monkeypox virus ini, maka saran saya adalah lakukan pencegahan berupa pola hidup bersih dan sehat, seringlah cuci tangan setelah melakukan segala aktivitas, kemudian menggunakan masker ketika kita datang ke daerah yang endemis monkeypox virus, dan juga tidak perlu panik jika ada gejala yang kita sebutkan di awal tadi. Segeralah berobat ke dokter di fasilitas kesehatan terdekat.